Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diri. Siap. Pada Bapak Guru kami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Siap untuk melakukan aktivitas pembelajaran kita? Alhamdulillah baik. Tapi sebelum kita belajar, bapak akan mengabsen dulu ya nama-nama kalian. Ajeng Ilmika, Hadir Pak. Anissa Azani, Hadir Pak. Fatimah, Hadir Pak. Akila Haura, Hadir Pak. Nazwa Aziza, Hadir Pak. Rafa Arlia, Hadir Pak. Rafat Andrian, Hadir Pak. Soleh, Hadir Pak. Suci Nur Octavia, Hadir Pak. Raja Triaji, Hadir Pak. Melani Aulia Hidayah, Hadir Pak. Aura Bening, Hadir Pak. Tasya, Hadir Pak. Sandi. Hadir Pak. Ya, baik, terima kasih. Anak bapak semuanya sudah hadir. Jadi hari ini tentu saja kalian sudah mempersiapkan semuanya untuk pembelajaran kita hari ini kan? Ya, bapak akan menyampaikan dulu pembelajaran kita hari ini berkaitan tentang masalah zakat. Tentu saja anak bapak semua sudah nggak asing kan tentang masalah zakat ini? Nah, ada yang tahu nggak apa sih kira-kira zakat itu? Sebelum kita memulai pembelajaran, tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Baik, sedikit. Jadi zakat itu ini termasuk bagian daripada rukun Islam. Yang keberapa kira-kira? Ya? Salah. Yang keempat. Baik, yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Naik haji bagi yang mampu. Jadi zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat yang setiap umat Islam wajib untuk membayar zakat. Baik, Bapak akan menampilkan nanti tentang garis-garis besar yang berkaitan tentang masalah zakat. Tadi kalian bisa tengok di papan tulis tentang sekilas garis besar yang berhubungan tentang masalah zakat, ya. Jadi anak bapak semua tolong nanti diperhatikan apa yang bapak tampilkan, ya. Ya, itu bapak akan menampilkan dulu materi kita berkaitan tentang ayo membayar zakat untuk kelas 6 SD semester 1 sekolah SD PAB 20 dan jenis media yang kita gunakan PPT, gambar, video, dan bapak yang menyusun. Kemudian ini bisa gambar ya tentang ada 2 anak yang mendatangi panitia zakat. Itu apa kira-kira mereka datang? Untuk membayar zakat. Apa yang mereka bawa kira-kira? Beras. Jadi kalau bawa beras itu zakat apa namanya? Zakat fitrah. Karena zakat fitrah berhubungan dengan bahan makanan pokok. Paham untuk ini? Bapak putar lagi.
capai dan apa saja yang harus kita pahami dari materi zakat ini. Yang pertama, Bapak akan membacakan kompetensi dasar kita. Yang pertama, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran ini, apa yang harus kalian capai nanti? Apa yang harus kalian dapatkan ketika sudah mempelajari tentang materi zakat? Yang pertama, menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Jadi nanti setelah kalian memperhatikan tentang masalah zakat, tentu saja diharapkan kepada anak bapak mengerti tentang pengertian zakat. Yang kedua, menjelaskan perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi nanti kalian harus ngerti, oh zakat fitrah ini jumlahnya berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian zakat mal itu apa-apa saja dan kapan waktunya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dengan tepat. Yang keempat, menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Kemudian menemukan hikmah berzakat dengan benar. Dan yang keenam, menunjukkan hikmah sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang mana anak bapak semuanya diharuskan, diupayakan harus bisa memahami keenam daripada tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya, nah, ya, sedikit bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran, ya. Jadi nanti kalian bisa memperhatikan atau mendengarkan tentang video yang berhubungan dengan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solid dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4. Temanya adalah ayo membayar zakat, dengan subtema memahami makna zakat. Zakat menurut bahasa berarti suci, subur, berkah, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salah satu perintah mengeluarkan zakat adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah memerintahkan kepada mereka umat Islam agar menegakkan sholat 5 waktu, dan mereka juga diperintahkan untuk menunaikan zakat. Karena selain sholat, umat Islam juga berkewajiban mengeluarkan zakat, serta agar kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Menyuruh rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yakni menyempurnakan sholatnya dengan sholat berjamaah. Jadi orang yang mau beribadah berarti tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Dan zakat menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Selain itu juga merupakan bentuk kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, baik itu dikeluarkan sendiri ataupun melalui panitia zakat. Oleh karena itulah banyak berdiri lembaga amal zakat, infak, dan sedekah yang disingkat dengan LAZIS, yang ikut membantu dalam menerima dan kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum menunaikan zakat adalah wajib, yaitu bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Artinya, orang yang wajib zakat hanya orang Islam. 2. Baligh dan berakal, yaitu bukan anak kecil yang belum baligh dan orang yang gila tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak terkena beban hukum syariat. 3. Harta milik sendiri, yaitu harta yang dizakati merupakan milik sepenuhnya orang yang membayar zakat. 4. Telah mencapai nisab, yaitu jumlah harta yang sudah mencapai batas minimal. Jika Anda sudah menunaikan zakat, artinya Anda sudah membersihkan harta dari milik Anda. Secara logika orang awam, dengan mengeluarkan zakat, tentunya harta yang dimilikinya akan habis. Ini merupakan pendapat yang salah besar. Justru sebaliknya, dengan kita membayar zakat, harta yang kita miliki akan semakin bertambah keberkahannya serta dibersihkan dari berbagai macam dosa. Anak-anak
anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian zakat. 2. Apa kepanjangan dari lazis? 3. Tulislah terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 43. 4. Sebutkan 4 syarat wajib zakat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar di bawah ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Jadi sudah kalian lihat tentang video yang berkaitan tentang zakat. Tadi di situ dijelaskan tentang arti zakat, kemudian syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat, ya. Kemudian zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kemudian lembaga itu apa yang bertugas mengurusi masalah zakat? Tadi sudah disampaikan bahwa zakat itu artinya tumbuh, bersih, suci. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat sesungguhnya yang mensucikan dirinya sendiri dan juga mensucikan harta yang dia miliki. Lembaga yang mengurusi zakat itu tadi kalian sudah pahami, itu namanya lazis. Apa sih kepanjangan dari lazis? Lembaga amil zakat, infak, dan sodaqoh. Jadi lembaga ini nanti dia bertugas mengumpulkan harta, menerima sedekah, menerima zakat, dan itu nanti mereka salurkan kepada orang-orang yang tak menerima. Kemudian ada syaratnya, orang yang mengeluarkan zakat itu enggak semua. Siapa yang pertama harus beragama Islam. Jadi orang yang di luar Islam boleh bayar zakat? Enggak, karena dia bukan beragama Islam. Yang kedua punya harta. Lah kalau nggak punya harta boleh bayar zakat? Enggak. Karena syaratnya dia harus mampu. Kemudian hidup sampai akhir bulan Ramadan. Lah kalau meninggal sebelum akhir bulan Ramadan boleh bayar zakat? Tidak. Maka itulah syarat wajib yang harus kita lakukan, sehingga ketika seseorang itu sudah memenuhi syarat itu, maka wajibnya dia untuk membayar zakat. Kemudian ini kalian bisa mengamati gambar. Ini permasalahan yang ada di lingkungan kita yang harus kita selesaikan. Nah, di sini kan ada gambar fakir, ya. Kemudian di sudut sana ada gambar orang miskin. Di sudut paling bawah sini ada gambar anak-anak yang kelaparan. Sedang di situ ada penduduk yang tertinggal. Jadi ini yang harus kita selesaikan sekarang. Nah, di lingkungan kita saja. Di lingkungan anak-anak bapak semuanya, ada nggak orang-orang seperti ini? Ada kan? Ada. Kayak mana solusinya kira-kira? Ayo. Kalau dalam Islam, solusinya apa? Itu dengan membayar zakat. Jadi zakat, kalau mau setiap orang bayar zakat, disalurkan kepada orang-orang miskin, orang fakir. Mudah-mudahan nggak ada orang yang kelaparan. Kenapa sekarang banyak orang yang kelaparan, banyak orang miskin? Karena banyak orang yang tak mau bayar zakat. Ini solusinya. Jadi permasalahan ini solusinya harus setiap orang dengan cara membayar zakat. Nah ini ada lagi tentang masalah zakat, ya. Jadi itu dibahas di situ tentang zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat jiwa. Nah, apa itu zakat fitrah? Zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak di bulan Ramadan. Jadi wajib. Di sini ada kriterianya, ya. Wajib. Nah, wajib dikeluarkan. Bagi siapa? Dengan berupa bahan makanan pokok. Kira-kira
Siapa yang bisa ngasih contoh bahan makanan pokok itu seperti apa? Nah, boleh? Beras. Lagi? Hah? Uang? Tidak. Emang mau bahan makanan pokok? Bukan. Buah? Tidak. Ayo. Hah? Sayur? Bukan. Ya, seperti beras, seperti gandum, seperti sagu. Itulah yang termasuk bahan makanan pokok. Apa kira-kira bahan makanan pokok itu? Yang selalu kita konsumsi setiap hari. Kemudian dalam zakat fitrah juga ditentukan berapa sih harus yang kita keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan beras 2,5 kilogram atau 2 kilo setengah beras untuk satu orang. Untuk satu orang. Nah, atau 3,1 liter kalau diganti dengan uang. Ada satu pendapat yang membolehkan zakat fitrah itu boleh diganti dengan uang, cuma jumlahnya lebih besar atau 3,1 kilogram. Tapi kalau dengan bahan makanan pokok kayak beras, ya keluarkan saja 2,5 kilogram. Kemudian kapan sih waktunya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Waktu kita bayar zakat itu sudah bisa dimulai awal Ramadan, 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Sudah boleh bayar zakat fitrah. Kemana Pak? Boleh langsung ke panitia zakat ataupun langsung kepada orang yang membutuhkan, kayak fakir, kayak miskin. Misal tetangga kita ada yang miskin, silakan langsung bayar ke situ, boleh. Atau ke panitia zakat, misal di masjid itu boleh, boleh. Kemudian siapa yang keluarkan? Nah, dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Karena hari raya itu kan senang-senang orang kan. Nah, coba kalau kita nanti yang punya duit berhari raya, lantas tetangga kita nggak punya duit, nggak bisa makan, nggak bisa beli baju, dia ikut bergembira nggak? Enggak. Maka dengan adanya zakat membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk ikut bergembira pada hari raya Idul Fitri. Jelas sampai sini? Ada yang kurang paham? Tidak. Baik. Nah, ini ada gambar lagi. Ini besaran zakat fitrah. Tadi sudah kita katakan zakat fitrah itu sebesar 2,5 kilogram untuk satu orang. Tidak. Lebih boleh nggak? Boleh. Kurang boleh nggak? Jangan. Usahakan jangan kurang, lebih pun tidak apa-apa. Karena semakin kita ngasih yang lebih baik, itu semakin bagus. Kemudian ini, nah ada gambar. Siapa sih? Nah, di sini ada kita gambar itu kesamaan. Jadi kalau orang nggak bayar zakat, berarti masih bermasalah dengan Allah, ya. Nah, kemudian itu ada siapa yang berhak menerima zakat itu? Nah, di sini ada 8. Nah, di situ ada 8. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Ini Bapak akan menampilkan ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada apa? Fakir. Apa di sini fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Misal orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, itu kan punya rumah? Enggak, itu disebut fakir. Yang kedua apa? Miskin. Yang kedua itu miskin. Apa di situ miskin? Orang yang berpenghasilan terbatas. Kerja. Kayak bapak-bapak kita lah misal. Tapi kerja juga cukup kadang-kadang tidak, itu miskin. Maka orang yang miskin berhak juga untuk diberikan zakat. Gambar yang ketiga, apa kira-kira amil itu? Iya, panitia yang menerima dan mengelola dana zakat. Kayak tadi ada namanya Basnas, ada namanya Basda, ada namanya Lazis, atau dalam agama itu disebut amil, orang yang bertugas mengumpulkan serta menyampaikan harta kepada yang berhak menerima. Yang keempat siapa? Gharim. Apa kira-kira gharim? Orang yang berutang banyak. Iya, orang yang berutang banyak.
Hutangnya bukan apa? Hutangnya untuk keperluan, bukan hutang untuk beli kereta. Itu nggak dapat. Misal hutang apa Pak? Untuk hutang misal ada keluarganya yang sakit dioperasi butuh dana banyak, nggak ada duit hutang dia. Nah itu termasuk gharim di situ. Apalagi hutang untuk pendidikan, untuk sekolah kalian, kan gitu. Nah itu juga mendapat bagian daripada zakat fitrah. Selanjutnya mu'alaf. Apa mu'alaf? Iya, orang baru memeluk Islam. Artinya pindah agama, dari awalnya dia bukan Islam masuk kepada agama Islam. Kasih zakat. Selanjutnya rikob. Apa rikob? Hamba sahaya atau budak. Ini dulu ada di zaman Rasul, tapi kalau sekarang tidak ada. Selanjutnya Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Nah, kemudian yang terakhir fisabilillah. Apa? Berjuang di jalan Allah. Inilah 8 yang nantinya berhak untuk mendapat bagian daripada zakat fitrah dan zakat harta. Baik. Nah, di sini kita membahas tentang masalah zakat mal atau yang disebut dengan zakat harta. Apa zakat harta di situ? Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nah, di situ dijelaskan nisab apa sih nisab? Nah, lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, baik. Itu zakat harta. Ini tidak semua orang. Kalau punya harta. Kalian punya harta enggak? Hah? Jangan bilang enggak punya. Punya. Cuma jumlahnya sedikit. Itu harus ada ukurannya. Kalau sudah cukup nisab, maka keluarkanlah zakat harta. Nah, di sini ada gambar. Ya. Nah, contoh zakat mal itu ada pertanian. Nah, ini pertanian yang bawah. Bertani kita, nanam padi. Ya, itu kena zakat nanti kalau sudah panen dikeluarkan zakat. Ada hewan ternak. Nah, itu di situ. Ada gambar lembu, ada kambing, kerbau, unta, keluarkanlah zakatnya. Kemudian ada pertanian, ada emas. Nah, itu gambar emas di situ, perak. Keluarkan zakatnya. Jadi kalau kalian punya emas beratnya 80 gram atau sampai 90 gram, maka keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, ada lagi gambar orang jualan. Ya, gambar orang jualan itu juga kena zakat harta. Nah, banyak ya zakat harta itu. Tadi pertanian, emas, perak, hewan ternak, perkebunan, barang tambang, barang temuan, ya, perdagangan itu kena untuk membayar zakat. Kemudian, di depan sini ada tampilan emas. Nah, jenis harta, nisab, beras, besar zakat dan keterangan. Jadi kalau kita punya emas nisabnya 85 sampai 93, wajib keluar zakat sebesar 2,5%. Kemudian ada perak. Kalau perak itu beratnya 672 gram, zakatnya 2,5%. Kalau punya sapi atau lembu, paling sedikit 30 ekor. Nah, ya kita keluarkan 1 ekor dengan jumlah dikeluar umurnya sudah sampai 1 tahun. Inilah beberapa keterangan tentang zakat mal ataupun zakat harta. Nah ini ada mustahik zakat tadi yang kita katakan. Nah, Allah sudah menjelaskan tentang mustahik zakat itu ya di dalam Al-Qur'an. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi
fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amin. Zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi itulah tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi ini kemudian dan selesai. Jadi itulah beberapa kesimpulan tentang masalah zakat. Untuk hari ini, baik Bapak akan kembali bertanya kepada anak-anak Bapak semua bagaimana tentang masalah zakat ini. Sudah paham semua? Kalau memang ada yang dibicarakan, silakan. Ayo. Kelima, ada yang menanyakan? Ya. Apa itu zakat? Oh, zakat. Jadi zakat itu adalah suatu kewajiban yang artinya zakat itu artinya tumbuh ataupun bersih ataupun suci. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu sesungguhnya dia sudah membersihkan dirinya, membersihkan hartanya daripada dosa dan hal-hal yang tidak baik yang berkaitan tentang masalah harta yang ia dapat itu. Ada lagi? Raja? Yang lain? Soleh? Ada? Tidak? Ya baik. Kalau sekiranya ada Bapak tidak ada pertanyaan, baik, Bapak akan membagikan ya sebuah lembar kerja yang bisa kalian nanti jawab ya. Bapak kasih nanti waktu sekitar 10 menit untuk menjawabnya ya. Nah, seperti itu. Silakan ini Bapak bagikan lembar kerja kita hari ini. Silakan nanti kalian isi dan dijawab ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk melakukannya, mengerjakannya. Ya ini, silakan kalian kerjakan lembar yang Bapak kasih. Ya, boleh, silakan dikerjakan. Kalau ada yang soal yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan sama Bapak tentang LKPD atau lembar kerja yang Bapak bagikan. Waktunya 5 menit lagi. Silakan segera disiapkan.
Ya, sudah. Baik, silakan dikumpul. Ini Bapak ambil kembali tentang fisika yang Bapak kasih. Ya baik. Tadi sudah kalian mengerjakan LKPD atau lembar tugas. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini sesuai dengan pemahaman kalian. Dan kita berharap tadi materi yang kita sampaikan tentang masalah zakat itu bisa kita realisasikan atau bisa kalian nanti lakukan ketika dalam kehidupan. Karena apapun ceritanya, Allah mewajibkan zakat ini adalah untuk saling kita tolong menolong kepada sesama, dan ini merupakan bagian dari kewajiban kita selaku umat Islam. Baik, Bapak rasa materi kita sampai sini aja dulu ya, yang berkaitan tentang masalah zakat. Jadi kembali Bapak ingatkan, jaga kesehatan kepada anak Bapak semuanya, tetap semangat untuk terus melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran di rumah. Jangan malas untuk belajar dan sekolah. Baik, ini saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.